Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kebanyakan orang tidak mau mengalami rasa sakit, baik secara fisik atau hatinya. Dan sakit gigi termasuk fisik ya. Dan menderita rasanya kalau mengalami sakit. Nggak nyaman, nggak enak. Dan saya ingat betul kalau orang yang sakit gigi rasanya orang yang paling menderita di dunia. Sehingga sering mengambil langkah cepat untuk menghilangkan rasa sakit dengan meminum obat painkiller yang bisa menghilangkan rasa sakit dengan sekejap. Sekalipun dia tahu penghilang rasa sakit tidak pernah menyembuhkan penyakit. Tetapi yang penting hilang dulu rasa sakitnya. Bapak Ibu, sadar nggak kalau sekarang ini menjadi budaya dari kebanyakan orang karena dunia menawarkan untuk menghilangkan sakit dengan cepat atau avoiding, menghindari sakit. Hindari sakit, apalagi supaya sumber penyakit atau sumber sakit itu adalah karena kemiskinan, ketidakmampuan. Anak kecil pun menawarkan kunci sukses. Nah, semua dikasih Tuhan, apakah benar menderita itu membawa kepada kebinasaan? Mari ingat peristiwa yang sangat penting yang telah dinyatakan Tuhan bagi kita. Peristiwa salib. Salib adalah hal yang menakutkan di zaman Yesus waktu itu. Karena apa? Itu adalah hukuman mati buat para penjahat. Bukan cuma mati, tetapi sebelum mati dipermalukan. Sangat menderita. Tetapi itu menjadi simbol bagi kita, orang percaya. Dan sesungguhnya lewat simbol yang kita yakini menjadi jalan keselamatan buat kita. Sebagai orang percaya, ketika memandang kepada salib, mari kita ingat bahwa penderitaan itu adalah bagian dalam panggilan iman kita. Karena Yesus menderita dan mati, tetapi itu tidak menghalangi Yesus bangkit dan hidup. Supaya kita temukan juga, ketika kita mengalami kesakitan, penderitaan, ternyata Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, itu adalah bagian dari cara Tuhan mengajak kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, yaitu membawa penghiburan bagi orang yang sakit dan menderita juga, sekalipun kita dalam penderitaan. Ini yang disampaikan Rasul Paulus dan menjadi nas renungan kita bagi kita di hari ini. Rasul Paulus justru memuji Tuhan dalam ucapan syukurnya bahwa penderitaan dan kesusahan yang dialami dia sebagai rasul dalam memberitakan Injil, penghiburannya adalah dari Allah. Penghiburannya adalah Kristus Yesus sendiri. Dan dengan memperoleh penghiburan, dia bisa menjadi membawa penghiburan kepada mereka yang menderita. Ada istilah yang sering didengungkan oleh banyak pengkhotbah, berasal dari kata the wounded healer, penyembuh yang terluka. Sekalipun dengan luka, kita akan bisa membawa kepada kesembuhan. Dan itulah menyatakan kemuliaan salib itu. Yesus yang bangkit
Bukankah menunjukkan bekas luka di tangannya dan di lambungnya kepada Thomas, sehingga Thomas menjadi percaya, dan kepada seluruh murid? Artinya, bekas luka itu, penderitaan itu, yang kita alami sesungguhnya, itulah yang akan menguatkan kita, memberi penghiburan, dan menjadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu, bahwa jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus Tuhan kita menyatakan hal yang ajaib juga dalam kehidupan ini, bahwa kesusahan, penderitaan adalah bagian di mana kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dan mari kita ingat, penghilang rasa sakit tidak pernah menyembuhkan sakit penyakit, tetapi pisau bedah itu yang bisa membuang penyakit. Dengan kata lain, belum tentu rasa sakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami, adalah nasib sial atau membawa kebinasaan, tetapi membawa kesembuhan sesungguhnya. Oleh karena itu, tetap teguh dalam Tuhan. Ingatlah penyataan yang Tuhan buat, Tuhan yang telah nyatakan kepada kita, supaya lewati kesusahan pun, lewati penderitaan, lewati perjuangan, mari berjalan bersama Kristus dan saling menghiburkan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati.